Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffni Mazura. Kali ini saya akan membahas mengenai penataan dan pengamanan berkas. Adapun indikator pembahasan kita pada kali ini, yang pertama definisi penataan berkas, yang kedua jenis-jenis arsip, yang ketiga tujuan dari penataan berkas, yang keempat aspek-aspek, yang kelima faktor penyebab kerusakan berkas, dan yang terakhir sistem penyimpanan berkas. Definisi penataan berkas. Penataan berkas merupakan suatu kegiatan mencari, menyusun, menata dengan baik dan sistematis data-data atau informasi untuk ditemukan kembali dengan mudah ketika kita membutuhkan data tersebut. Jenis-jenis arsip. Berdasarkan frekuensi penggunaan arsip sebagai bahan informasi, arsip dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu arsip aktif, yang mana arsip yang secara langsung masih digunakan dalam proses kegiatan kerja. Dalam jangka waktu tertentu, arsip aktif ini sering keluar masuk tempat penyimpanannya. Yang kedua, arsip inaktif, yaitu arsip yang penggunaannya tidak langsung sebagai bahan informasi. Arsip inaktif ini disimpan di unit kearsipan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang sangat jarang, bahkan dapat dikatakan tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan. Tujuan penataan berkas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Pasal 3 mengatakan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan-bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah. Adapun tujuan umum dari penataan berkas yaitu: yang pertama, berkas dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Yang kedua, untuk mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. Yang ketiga, efisiensi penggunaan ruangan dan peralatan. Dan yang keempat, menunjang terlaksananya penyusunan berkas yang berdaya guna. Jadi, tujuan dari penataan berkas atau pengarsipan ini yaitu untuk memelihara arsip dengan baik, menyimpan berkas dengan sistem yang tepat, sehingga mudah kita untuk menemukan kembali secara tepat dan cepat, kemudian juga menyediakan tempat penyimpanan yang memadai, serta menjaga keselamatan dari berkas, baik dari isinya maupun dari bentuk berkas tersebut. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan berkas. Yang pertama yaitu penempatan. Penempatan berkas yang baik akan dapat melindungi berkas dari berbagai gangguan. Penempatan berkas ini terkait dengan suhu udara serta tempat penyimpanan berkas. Yang kedua, akses. Akses dalam hal ini dimaksud dengan kunci pengaman, yang mana akses dapat memberikan hak seseorang untuk menggunakan informasi terkait berkas tersebut. Dan yang ketiga, daya tahan. Arsip harus memiliki daya tahan yang sangat tinggi dari sisi kualitas bahan dan daya tahan terhadap waktu, suhu panas, serta dari faktor lainnya. Faktor-faktor penyebab kerusakan berkas. Yang pertama, faktor biologi, yaitu faktor perusak berkas yang dilakukan oleh jamur atau serangga. Adapun penyebab timbulnya jamur adalah dari bakteri. Jamur tumbuh di tempat yang lembab dan gelap sehingga dapat menjadikan berkas menjadi coklat, kuning, dan berbintik. Kemudian berkas menjadi merekat antara satu sama lain. Yang kedua, faktor fisika,
yang mana faktor ini menyebabkan perubahan karena sinar ultraviolet seperti cahaya, panas, dan air, yang mana akan menyebabkan berkas menjadi rapuh dan rusak. Yang ketiga, faktor kimia. Zat-zat kimia yang ada di dalam ruangan penyimpanan arsip dapat menyebabkan arsip tersebut rusak. Dan yang terakhir yaitu faktor yang tak terduga, yaitu perkara yang tidak bisa diprediksi dan diduga sebelumnya oleh manusia, seperti bencana alam yang sering terjadi, yaitu gempa bumi, banjir, dan tsunami. Ada pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, yaitu kebakaran, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip ada beberapa hal. Yang pertama, sistem menurut abjad. Arsip disimpan menurut abjad dari huruf A sampai Z agar mudah diatur dan ditemukan kembali. Jenis penataan arsip ini mudah diatur dan ditemukan kembali jika dibandingkan berdasarkan sistem angka maupun sistem masalah. Yang kedua, sistem menurut pokok soal, yaitu arsip dapat ditata berdasarkan isi surat, perihal, masalah yang sama. Dalam sistem ini, semua naskah atau dokumen disusun dan dikelompokkan berdasarkan pokok soal atau masalah. Satu masalah dapat dipecah menjadi submasalah, submasalah dapat juga dipecah jadi menjadi sub-sub masalah, dan seterusnya. Yang ketiga, sistem menurut wilayah. Dalam sistem wilayah, arsip-arsip penyimpanan menurut pembagian wilayah tertentu, misalnya pulau, provinsi, kabupaten, kota madya, kota kecamatan, dan lain-lainnya. Yang keempat, sistem menurut nomor, yaitu arsip yang ditata berdasarkan urutan angka, yang diawali dari angka terkecil dan seterusnya sampai angka yang besar. Sistem nomor atau angka sering juga disebut dengan kode klasifikasi, yang mana pada sistem ini yang dijadikan kode surat adalah nomor yang ditetapkan sendiri oleh unit organisasi yang bersangkutan. Sistem ini umumnya digunakan untuk penyimpanan cek, slip pembayaran, dan semua tipe arsip yang memiliki nomor-nomor tertentu yang menandai dokumen yang bersangkutan. Itulah pembahasan kali ini mengenai penataan dan pengamanan berkas. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.